Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya Departemen IT itu seringnya dianggap kayak pusat biaya aja, bukan sebagai mitra bisnis yang sesungguhnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal manajemen layanan TI atau ITSM. Ini adalah sebuah konsep yang bisa mengubah IT dari sekedar tukang benerin komputer jadi mesin pencipta nilai yang strategis buat perusahaan. Yuk kita mulai. Pasti pernah kan ngerasa frustrasi nungguin tiket ke tim IT kelar? Atau mungkin ngerasa mereka tuh nggak bener-bener nyambung sama apa yang dibutuhin bisnis? Nah, ini pertanyaan penting di banyak banget perusahaan. Tim IT kita ini sebenarnya mitra sejati atau jangan-jangan malah jadi penghambat kemajuan? Oke, mari kita lihat pergeseran cara pandangnya. Dulu, IT itu sering dianggap kayak pemadam kebakaran, cuma gerak kalau ada masalah. Tapi sekarang, pandangan modern menuntut IT jadi seorang arsitek yang proaktif ngebangun jembatan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, pergeseran dari reaktif ke proaktif inilah inti dari ITSM. Nah, kunci buat berubah dari pemadam kebakaran jadi arsitek ini tuh ada di cara kita mikir. Udah bukan lagi soal teknologinya, servernya apa, jaringannya gimana, aplikasinya apa, tapi soal layanan bernilai yang kita kasih buat bisnis dan pelanggan. Itu yang paling penting. Nah, ini dia nih momen ahanya. Transformasi yang sesungguhnya itu dimulai saat tim IT berhenti melihat diri mereka sebagai penjaga mesin dan mulai melihat diri mereka sebagai penyedia layanan. Ini bukan cuma ganti nama jabatan ya, tapi ini revolusi total dalam cara berpikir dan cara kerja. Menurut ITIL yang jadi panduan utama di bidang ini, sebuah layanan itu intinya simple banget. Ini adalah cara kita membantu pelanggan mencapai tujuannya, tanpa mereka perlu pusing mikirin kerumitan, biaya, dan risiko teknologi di baliknya. Jadi intinya, janji dari sebuah layanan IT yang oke tuh gini, kita ciptain nilai, kita bantu mereka dapat hasil yang dimau, dan yang paling penting, kita yang nanggung beban teknisnya. Jadi pelanggan bisa fokus ke hal yang penting buat mereka, sementara IT yang ngurus sisanya. Gitu. Oke, jadi sekarang kita udah ngerti nih, apa itu layanan. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita membangun dan mengelolanya biar efektif? Yuk kita lihat cetak birunya. Nah, ini dia, yang namanya siklus hidup layanan versi ITIL. Anggap aja ini perjalanan yang gak ada habisnya. Semua dimulai dari strategi, kita butuhnya apa sih? Terus kita desain solusinya, lanjut ke tahap transisi buat implementasi. Begitu jalan, layanan masuk ke tahap operasi. Dan yang paling penting, siklus ini muter terus dengan adanya perbaikan berkelanjutan. Tapi, penting banget buat diingat, layanan yang hebat itu bukan cuma soal teknologi doang loh. Kita harus lihat dari semua sisi, secara holistik, lewat 4 dimensi ini. Organisasi dan orang-orangnya, informasi dan teknologinya, mitra dan pemasoknya, juga proses dan alur kerjanya. Kalau ada satu aja yang diabaikan, nilai yang dihasilkan nggak bakal maksimal. Oke, sekarang yuk kita bongkar mesin layanan ini. Kira-kira apa aja sih komponennya, bahan bakunya, dan suku cadangnya yang bikin mesin ini bisa jalan dan menciptakan nilai? Bahan baku paling dasar buat mesin kita ini namanya aset. Dan aset ini ada 2 jenis utama yang wajib banget kita pahami. Ada yang namanya sumber daya, dan ada yang namanya kemampuan. Gini deh bayanginnya. Sumber daya itu apa yang kita punya. Infrastruktur, aplikasi, duit, ini adalah aset-aset yang ya bisa dibeli. Di sisi lain, kemampuan itu soal bagaimana kita menggunakannya, pengetahuan tim kita, proses yang efisien, kepemimpinan yang baik. Nah, ini kuncinya. Anda bisa beli sumber daya, tapi kemampuan itu harus dibangun dari dalam. Dan disinilah ya, keajaibannya terjadi. Sumber daya kayak server dan modal itu nggak ada artinya sama sekali tanpa kemampuan seperti manajemen dan proses yang bagus untuk merangkainya jadi sebuah layanan yang bernilai. Keduanya ini harus kerja bareng. Nah, kalau tadi sumber daya sama kemampuan itu ibarat bahan bakunya, maka proses ini, ya ini jalur perakitannya. Proses adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur, yang mengubah input jadi output yang konsisten dan bisa kita prediksi. Inilah yang ngejaga kualitas dan efisiensi. Tapi jangan salah, nggak semua aktivitas itu bisa kita sebut sebagai proses yang beneran mateng. Proses yang bagus itu harus punya 4 ciri. Kinerjanya bisa diukur, hasilnya spesifik, ada pelanggan yang jelas yang dilayani, dan prosesnya dimulai karena ada pemicu tertentu. Tanpa ini semua, kita cuma bakal sibuk, bukan produktif. Coba lihat deh gimana proses ini jalan kayak mesin yang udah disetting dengan rapi. Ada pemicu masuk, terus diolah lewat serangkaian aktivitas yang terstruktur dan didukung sama sumber daya yang pas. Tujuannya apa? Ya biar output atau hasil yang keluar itu selalu konsisten, andal, dan bisa diprediksi.
Ya tentu aja, mesin secanggih apapun butuh operator kan? Makanya ada peran-peran kunci kayak service owner yang tanggung jawabnya megang satu layanan dari A sampai Z. Dan ada process owner yang mastiin prosesnya jalan efisien. Kenapa ini penting? Simple, tanpa kepemilikan yang jelas nggak bakal ada akuntabilitas. Selain peran perorangan, tentu ada juga tim-timnya. Ada service desk yang jadi gerbang utama buat semua pengguna. Terus di belakangnya ada tim teknis, tim operasi, dan tim aplikasi yang kerja keras non-stop buat mastiin mesin ini tetap jalan lancar 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oke, kita udah bangun mesinnya nih, lengkap dengan bahan baku, jalur perakitan, sampai operatornya. Sekarang, pertanyaannya, hasilnya apa? Apa sih untungnya buat bisnis kalau kita melakukan semua ini dengan benar? Dan hasilnya? Wah, ini benar-benar luar biasa. Dari sisi bisnis, IT jadi nyambung dan kolaboratif. Dari sisi operasional, efisiensi naik drastis, dan masalah bisa ditangani lebih cepat. Dan yang paling penting, budaya untuk jadi lebih baik terus-menerus itu tercipta. Inilah momen di mana IT benar-benar berubah jadi mitra strategis yang sesungguhnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin tentang tim Anda, tentang pekerjaan Anda sehari-hari. Gimana kalau Anda mulai menerapkan pola pikir layanan ini? Kira-kira hal itu bisa mengubah cara Anda bekerja dan nilai yang Anda ciptakan nggak? Baik itu buat rekan kerja atau buat pelanggan Anda. Ini pertanyaan yang menarik buat dipikirkan.